Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Halo, apa kabar? Selamat malam, selamat pagi. Nah, ini aku langsung aja mau ngasih pagi bersih-bersih ya, langsung sapu-sapu dari dalam, langsung aja keluar kita bersih-bersih. Sebelum melakukan tanam menanam ya, biasanya memang aku ada kegiatan rutin yaitu penjemuran. Jadi untuk tanaman-tanaman aku memang biasanya aku lakukan penjemuran ya pagi. Jadi pasti itu aku lakukan dari jam 8 biasanya sampai jam 10 atau sampai jam 11 ya, sebelum sinar matahari menyorot ya. Karena menurut aku itu penting banget, karena sebagian tanaman aku memang kalau di sebelah sana yang dekat ke tembok sebelah kanan itu kan sinar matahari memang terang tapi tidak terlalu mengenai. Jadi ada beberapa tanaman aku di sini yang variegata gitu ya, agar warnanya tetap konsisten variegatanya ya, tidak menjadi hijau. Jadi itu memang baik dilakukan penjemuran. Nah, seperti ini ada tanaman Philodendron Florida Beauty. Ini seperti memang tidak tumbuh, padahal dia sudah mengeluarkan daun baru sekitar 3 atau 4 kali ya. Tapi ini aku potong karena full mengeluarkan warna yang hijau ya. Tapi ini kemudian dia tumbuh ya. Jadi ini bagian juga kenapa kita harus memberikan sinar matahari yang cukup ya, untuk menstabilkan variegatanya tanpa harus kita kasih obat-obat apa. Cukup kondisi yang terang dan sinar matahari yang konsisten, maka variegata pada daun itu akan stabil. Oke, ini kita simpan dulu ya, karena untuk hari ini aku akan mengulas tanaman Dieffenbasia tapi dari variegata juga. Jadi Dieffenbasia Panglima variegata. Cantik banget ya sobat Momel gitu. Jadi ini waktu pas aku beli ini hanya beberapa daun ya, 3 kalau nggak salah, dan ini dia udah tumbuh lagi ya, dan sudah mengeluarkan tunas lagi. Nah, kenapa warnanya juga cantik banget? Ini aku konsisten memberikan sinar matahari. Jadi dia menurut pengalaman aku, kalau kita memang mengadopsi salah satu tanaman atau banyak tanaman dari variegata, dia memang nggak boleh malas-malas untuk memberikan sinar matahari atau menempatkannya memang pada posisi yang mendapatkan sinar matahari banyak. Tapi notes ya, tidak matahari yang langsung ya. Nah, untuk peletakan juga nggak masalah kalau sahabat mama ingin meletakkannya di indoors ya, tetapi tetap lakukan rotasi, artinya seminggu ditaruh di luar ya yang mendapatkan sinar matahari, dan kemudian seminggu lagi bisa di dalam. Nah, terus seperti itu ya. Nah, ini juga nanti aku akan meletakkannya untuk indoors pada akhirnya, karena aku akan melakukan repotting untuk meletakkannya di indoors. Oke, selain dari pemberian sinar matahari yang konsisten ya, untuk tanaman Dieffenbasia ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawatnya. Dieffenbasia ini mudah sekali dalam perawatan dan perbanyakannya. Oke, lanjut untuk hal perawatannya. Yang pertama itu penyiraman. Untuk penyiraman dari tanaman Dieffenbasia ini bisa lakukan dengan frekuensi 2-3 hari sekali ya. Jadi hindari penyiraman yang berlebihan ya. Nanti akan aku perlihatkan juga cara menyiramnya ya. Jadi pastikan bahwa lubang drainasenya itu berfungsi, artinya air yang kita berikan itu keluar ya sobat Amel, jangan sampai mengendap, karena akan rentan sekali akar akan mengalami kebusukan jika tergenang air ya sobat Amel. Jadi boleh sobat Amel lakukan dikocor ya langsung, tapi air semua keluar ya. Nah, untuk frekuensi tadi sudah aku sampaikan. Kemudian memang baik sebelum melakukan penyiraman sahabat Momel cek media ya, dengan ukuran ruas jari ya, dimasukkan ke dalam media. Kalau masih terlihat basah tunda dulu, kalau kering langsung disiram ya. Perhatikan juga kondisi cuaca di tempat sahabat Momel ya, apakah sedang banyak curah hujan atau sedang musim panas ya. Nah, itu bisa sesuaikan dengan frekuensi penyiramannya. Oke, yang kedua pencahayaan. Jadi tadi di awal sudah aku sampaikan, untuk tanaman Dieffenbasia ini terutama yang dari jenis variegata ya, karena dia memang kecantikannya dari dua warnanya itu ya. Dalam pertumbuhannya tanaman Dieffenbasia ini dia sangat bisa mentolerir kondisi ya, cahaya yang redupkah atau yang banyakkah. Tapi dari jenis variegata ini
aku sarankan lebih banyak mendapatkan cahaya. Jadi untuk peletakannya juga nanti harus yang terang ya sahabat mamel, agar warna si varigatanya ini bercahaya ya. Itu beda banget sahabat mamel. Kalau sahabat mamel mau coba ya gitu, letakkan tanaman ini di tempat yang redup berapa lama ya, pasti akan berbeda nanti dengan tanamannya yang diletakkan di sinar matahari. Oke, yang ketiga, kelembaban. Tanaman Dieffenbachia ini menyukai kelembaban yang tinggi, maka dia akan tumbuh baik dalam kondisi yang lembab. Maka jika sahabat mamel bermaksud untuk menempatkannya untuk indoors, itu baik ya sahabat mamel. Hanya saja sahabat mamel perlu perhatikan tips dan triknya ya. Nah, selain itu, kelembaban tinggi juga merupakan cara mencegah hama ya, seperti halnya tungau laba-laba, karena memang dia cenderung menempel pada tanaman yang udaranya kering. Jadi jika kita berikan kelembaban pada tanaman Dieffenbachia, karena dia juga membutuhkannya, jadi akan terhindar dari hama tungau laba-laba ini. Oke, untuk masalah kelembaban terkadang ini menjadi masalah karena kita berada atau tinggal di tempat yang tidak support, artinya di hawa yang panas. Tapi tidak perlu khawatir karena ada berbagai macam cara untuk memberikan kelembaban untuk tanaman. Pertama, bisa lakukan penyiapan nampan yang diberikan bebatuan, kemudian diberikan air dan meletakkan pot tanaman di atasnya, sehingga pada saat air menguap ke atas, media tanam bisa menyerap kelembabannya. Oke, selanjutnya sahabat mamel bisa meletakkan humidifier atau pelembab udara ya di sekitar tanaman, sehingga tanaman bisa auto menyerap kelembabannya. Keempat, suhu. Untuk tanaman Dieffenbachia ini baik dijaga kelembabannya agar tanaman bisa tumbuh subur ya. Nah, untuk idealnya suhu bisa diberikan pada sekitar 15 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat. Sebab itu tetap menjaga tanaman dalam keadaan lembab ya. Misal di luar itu baik sahabat mamel meletakkannya, jika sahabat mamel memiliki kolam ya, kolam ikan, nah itu dekat-dekat kolam juga baik ya, karena bisa menyerap hawa-hawa dinginnya gitu kan. Kelima, repotting. Nah, untuk merepotting tanaman Dieffenbachia ini, jadi kita sesuaikan aja dengan ukuran tanaman ya. Jadi jangan menempatkannya juga dengan pot yang terlalu besar ya, karena kalau terlalu besar si akar akan semakin banyak ruang dan jadi semakin liar gitu. Kita mengharapkan bentuk Dieffenbachia yang padat, artinya tetap lurus gitu, karena wadahnya cukup luas jadi dia pertumbuhannya malah membelok gitu. Jadi kita bisa mengarahkan pertumbuhannya dengan memberikan pot atau wadah yang sesuai aja ya. Nah, nanti juga aku akan merepotting sahabat mamel. Oke, lanjut yang keenam, perbanyakan. Untuk perbanyakan tanaman Dieffenbachia ini sangat mudah sahabat mamel ya. Kita bisa melakukan perbanyakannya dengan cara stek. Nah, pastikan induk dalam keadaan sehat sebelum kita melakukan penyetekan ya. Nah, dari situ kita bisa melakukan penyetekan bahkan sampai habis sahabat mamel. Itu mudah banget karena nanti kan ada ruas-ruas. Nah, itu bisa sahabat mamel melakukan penyetekan tiap ruas atau tiap 2 ruas sampai dengan bawahnya ya. Hanya saja catatan ketika meletakkan hasil stekan atau cacahan dari batang Dieffenbachia ini, pastikan tidak terbalik, karena kalau terbalik tidak akan menumbuhkan akar. Jadi letakkan dengan cara menyamping ya sahabat mamel. Nah, bahkan dengan cara menyamping itu kita bisa mendapatkan tunas yang lebih dari 1 ya, bisa 2, 3 itu bisa tumbuh. Nah, ada Dieffenbachia yang sudah pernah aku stek dengan cara stek dan aku cacah seperti itu sahabat mamel, dan hasilnya memang banyak banget itu tunasnya. Hanya saja untuk yang panglima ini, karena memang aku hanya punya yang ini, jadi ukurannya masih lumayan pendek, jadi belum aku stek ya sobat mamel, jadi aku cukup merepotting dulu ya. 7, pemupukan. Untuk pemupukan Dieffenbachia ini
bisa dilakukan dengan pemupukan cair ya sahabat mamel. Jadi kita bisa menggunakan pupuk organik cair ya atau POC, dan hindari penggunaan pupuk yang tinggi nitrogen. Oke. Nah, selanjutnya sahabat mamel juga bisa menambahkan pupuk slow release yang bisa diberikan 2 atau 3 bulan sekali ya. Waktu pemupukannya sahabat mamel bisa pilih waktunya di pagi hari dan pada saat musim tanam atau pada musim panas ya. Jadi kalau musim hujan lebih baik ditunda dulu. 8. Waspadai getahnya. Artinya sahabat mamel harus hati-hati jika melakukan repotting atau perbanyakan ya kan. Nah, pada saat itu tanaman Diffenbacia mengeluarkan getahnya. Nah, getah dari Diffenbacia ini mengandung kristal kalsium oksalat ya, yang disebut itu rapides. Nah, rapides ini merupakan kristal yang sangat kecil, berbentuk jarum, dan bisa menyebabkan reaksi yang parah saat bersentuhan dengan kulit. Oke, biasanya untuk getahnya itu ditemukan di sekitar batang, daun, juga akar ya. Nah, selain ini beracun untuk manusia, beracun juga untuk hewan. Jadi, sahabat mamel bisa menghindarkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak atau binatang peliharaan karena akan sangat beracun apabila tertelan ya. Karena pada sebagian menimbulkan gejala seperti terbakar di bibir, di lidah, ya di mulut, bahkan di tenggorokan, dan mungkin juga melepuh di sekitar mulut. Sedangkan kalau terkena kulit itu biasanya menimbulkan rasa gatal, ya, kemudian rasa terbakar dan mungkin akan terlihat kemerah-merahan. Nah, kalau masalah ini terjadi, segera dikonsultasikan ke dokter ya. Oke, nah selesai dengan ulasan beberapa langkah dalam merawat tanaman Diffenbacia Panglima variegata. Lanjut aku akan merepotting tanaman ini ya, karena aku berencana untuk meletakkannya sebagai tanaman indoors. Bagaimana caranya aku bisa menikmati tanaman ini walaupun aku di dalam rumah, sahabat mamel? Kan tadi untuk tips triknya sudah aku berikan ya, semisalnya sahabat mamel juga akan melakukan hal yang sama ya. Oke sahabat mamel, aku lanjut untuk merepotting. Nah, ini aku sudah persiapkan wadah atau pot yang akan aku gunakan. Ini sudah aku isi dengan media tanam. Nah, untuk media tanamnya di sini ada sekam bakar, kemudian ada sekam mentah juga yang sudah fermentasi, ada tanah, kemudian aku tambah dengan kompos dan aku kasih kohe ya, juga aku tambahkan. Nah, ini sudah aku berikan juga sebelumnya styrofoam di bawahnya ya. Jadi pastikan juga sahabat mamel nanti kalau mau menggunakan pot ya, lubang drainasenya itu benar-benar berfungsi. Artinya tidak terhalang benda apapun. Jadi air yang kita siramkan ke media tanam itu bisa keluar dengan lancar. Oke, kita mulai aja repottingnya langsung aja nih sahabat mamel ya. Ini memang sebelumnya tidak aku siram agar memudahkan, jadi nggak becek juga nih ya kan. Nah, ini pelan-pelan, ingat pakai sarung tangan. Oke, untuk media tanam aku gunakan lagi juga yang dari pot sebelumnya ya. Langsung jadi padat-padatkan sedikit ya, agar akar tanaman juga kokoh. Nah, setelah selesai ini kita akan lakukan penyiraman. Nah, sahabat mamel, perhatikan penyiramannya yang aku lakukan. Oke, saatnya penyiraman. Nah, lihat sahabat mamel, aku mengocornya dengan banyak air. Siram aja kayak gitu, lihat nih. Di bawahnya lubang drainasenya keluar semua airnya, sahabat mamel. Jadi, sebanyak apapun nanti air yang kita siramkan ke media, itu airnya keluar. Ya. Apalagi setelah merepotting, ya kan? Jadi, kita memadatkan tanaman dengan air. Jadi, perlu banyak air nih, ya, biar memberi jalan akar juga. Ya, nah nih lihat keluar kan semuanya airnya, seperti itu sahabat mamel ya. Jadi kalaupun kena air hujan ya, airnya tetap mengalir, tidak ada yang menggenang, di akarnya aman. Oke, perlu juga bersihkan sisa-sisa media tanam yang tertinggal di pot. Nah, karena ini akan aku letakkan di dalam, jadi pastikan harus bersih ya, clean potnya ya. Oke, sekarang kita letakkan
di dalam. Nah, baik kita meletakkan tanaman apalagi untuk indoor itu double pot ya sahabat Mamel. Selain bersih, kemudian juga nggak becek pada saat kita melakukan penyiraman, jadi pot yang dalamnya bisa kita keluarin ya. Kemudian membuat pot juga awet sahabat Mamel ya. Kita bisa gonta-ganti tanaman kapan kita mau dengan tanaman yang lain. Oke sahabat Mamel, ini tanaman Dieffenbasia panglima variegatanya aku tempatkan di sini ya. Nah ini deket nih dari luar, jadi tetap ada sinar matahari juga dari jendela kaca ya. Kemudian ini pastinya aku keluarin sih setiap hari, aku jemur dengan tanaman yang lain untuk mendapatkan variegata yang stabil. Jadi tips aku kalau mau merawat tanaman nggak usah setengah-setengah ya sobat Mamel, full ya, setulus hati ya. Jadi apapun yang kita rawat tanamannya akan memberikan tampilan yang maksimal juga ya. Oke sobat Mamel, selesai ya ulasan aku hari ini tentang merawat tanaman Dieffenbasia variegata dan merepottingnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang-orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini ya agar terus berkembang. Terima kasih untuk sobat Mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.